Pendidikan adalah salah satu lembaga yang paling terkena dampak dari pandemik saat ini. Sejak dimulainya penyebaran COVID-19, memaksa adanya perubahan pada kegiatan belajar mengajar hingga bergantian berbagai kebijakan. Setelah pandemi mereda, akankah keadaan kembali seperti sedia kala? Saat ini kami bersama Rektor dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kami ingin mengetahui bagaimana cara pihak kampus menangani perubahan sejak dimulai pandemi hingga sampai mereda saat ini. Baik, saya akan sampaikan bahwa kalau kami di Universitas Buana Perjuangan Karawang sebelum pandemi terjadi 2019 awal, kami di 2018 sudah membangun sistem yaitu untuk pembelajaran daring. Kami tidak tahu akan terjadi pandemi, tapi kami sudah membuat pola itu. Karena apa? Nggak mungkin lah di masa-masa era digitalisasi kita masih konvensional. Itu pemikiran kami. Maka kemudian ketika pandemi terjadi, kami sudah on progress. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran daring. Maka kami tidak menjadi kesulitan bagi kami. Kami menamakan itu Buana Online Course. Jadi di dalamnya adalah bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa interaktif. Jadi bukan hanya mengupload PPT, bukan hanya menyampaikan materi dengan Zoom dan lain sebagainya, tapi kami sudah mempunyai suatu sistem yang kemudian proses bagaimana dosen menyiapkan mata kuliah dan lain sebagainya itu dalam studio kami. Jadi kami menyiapkan sebuah studio dan kemudian sekali lagi bukan hanya sekedar mengupload materi kepada mahasiswa ya ke sistem, tapi kami punya sistem sendiri. Ada videonya, kemudian ada materinya, kemudian bagaimana interaksi dosen dan mahasiswa terjadi, termasuk bagaimana penilaian dan lain sebagainya itu sudah kami rancang. Nah itu, ketika pandemi terjadi, kita mulai melaksanakan, mengimplementasikan program itu, dan disitulah ada terjadi develop. Kita bikin pengembangan sesuai dengan keadaan ya. Nah ternyata hal itu jauh sangat membantu. Kenapa? Karena mahasiswa juga tidak boleh ke kampus dan mahasiswa ada yang pulang kampung, ada yang ke Sumatera, ada mahasiswa kami di mana? Di Papua, ada mahasiswa kami di Nusa Tenggara, mereka nyaman-nyaman aja melakukan seperti itu. Gitu kira-kira. Itu sistem yang kami buat yang tidak perlu saya sampaikan ya. Saya kira Oh gitu. itu kami sistem buat, kami punya tim IT yang memang kami persiapkan dari awal. Oh Jadi gitu. kami tidak membeli program ya, tapi kami membangun, Membuat ya. ya membangun Membuat dari awal. dari awal ya. Oh gitu Dan ya. sampai sekarang terus pengembangan. Karena kalau sistem itu nggak mungkin masif ya, begitu kita buat jadi itu nggak bisa, karena terus-terusan berkembang. Saya akan terapkan hybrid. Seperti saat ini kami melakukan karena memang pandemi sudah melandai, kemudian kami melakukan hybrid. Jadi ada yang perlu kita online kan, ada yang kami perlu offline. Jadi tatap muka itu khususnya mungkin untuk program praktikum itu kami tetap melakukan tatap muka ya. Tapi kalau ada mata kuliah dibutuhkan hanya untuk bisa dengan online, kita lakukan online saja. Oh gitu ya Pak. Terus Kita ada beberapa pengecualian, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat sekali. Karena kami dari awal pandemi kita sudah membentuk Satgas Covid. Jadi Satgas Covid langsung ditangani oleh ketuanya adalah Dekan Fakultas Farmasi, dan itu memang betul-betul ketat membuat protokol kesehatan. Kalau itu udah pasti, tapi kami kan punya punya peraturan reward and punishment kan. Di akademik sudah pasti kita punya peraturan akademik, di kemahasiswaan punya aturan kemahasiswaan, pegawai kami punya aturan kepegawaian yang memang kami buat dalam kondisi pandemi itu.
lainnya? Satu, protokol kesehatan yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya, dan beberapa kementerian yang memang itu adalah merupakan surat keputusan bersama 3 atau 4 menteri, kita tetap patuhi itu. Lalu kemudian sesuaikan dengan kondisi kita yang ada. Kita juga kan tidak sepenuhnya harus melakukan itu, karena ada beberapa hal, katakan saja praktikum kimia untuk mahasiswa farmasi, nggak mungkin dong praktikum dengan online. Nanti ada salah nyampur bahan bisa meledak kan gitu, kira-kira seperti itu. Itu tetap kita lakukan, Ada offline-nya ada offline-nya kan, tetapi tadi pembatasannya yang seharusnya tadi mungkin satu rombongan belajar itu 20 orang, kami batasi hanya 10 orang setelahnya. Oh, gitu. Oke, begini. Saya cerita. Awalnya ketika kita memulai daring, Anda juga merasakanlah bagaimana ya kan? Iya. Bagaimana sulitnya, bagaimana menyesuaikan dirinya begitu sulit dan lain sebagainya. Apa yang terjadi saat ini? Setelah 2 tahun ini, mereka mengharapkan daring kan? Iya sih, benar. Oke. Ya ini diakui saja lah. Semua insan akademik termasuk mahasiswa dan dosen dulu ketika kita mulai punya kebijakan daring, mereka rame-rame menolak. Apaan ini? Tidak bagus, bla 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 bla. Setelah berjalan sekian lama, dan itu ketika mereka penolakan, ketika akan ada ujian, Pak daring aja gitu. Iya nggak? Oke, ya ini Anda mahasiswa pasti mengalami itu kan. Nah, sekarang sudah 2 tahun, apa yang terjadi? Kayaknya enakan daring loh kan gitu kan. Oke kan begitu kan. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Tetapi sekali lagi, bahwa pendidikan itu bukan untuk memintarkan orang. Ini catat. Pendidikan itu bukan untuk memandaikan seseorang. Bukan untuk memandaikan orang menjadi pintar. Tapi pendidikan itu adalah untuk merubah karakter. Oke. Kalau kemudian kita selamanya daring dan 100% daring, di mana pembentukan karakter kita? Maka tetap aja kebutuhan untuk tatap muka itu sangat dibutuhkan. Nah, oleh karena itu Anda sebagai mahasiswa harus bijak juga dong menerima kebijakan-kebijakan yang memang kami di lembaga pendidikan itu adalah bagaimana kita merubah karakter, maaf ya, kalau yang tadinya malas menjadi tidak malas, karakter yang tadinya ingin disuapin doang pelajaran, sekarang Anda harus nyari sendiri kan gitu kan. Nah, ini karakter ini yang akan memperkuat Anda nanti di masyarakat setelah Anda lulus. Ini penting sekali. Ya, yang harus dipahami oleh Anda semua adalah, sekali lagi, pendidikan adalah untuk merubah karakter, bukan untuk memandaikan seorang. Karena kalau orang sudah karakternya berubah menjadi karakter insan ilmiah, maka otomatis mereka akan pandai. Mahasiswa baru saya sejak awal, sebelum ada pandemi saja, kami sudah berbasis Android. Jadi terima mahasiswa baru, mahasiswa nggak perlu ke kampus, dia buka web kami, kemudian dia daftar, kemudian untuk pembayarannya dapat virtual dari kami, kemudian bayar ke bank, kemudian setelah bayar ke bank untuk pendaftaran, mereka langsung testing. Ya, di sini pengumuman dan lain sebagainya sudah dilakukan secara online. Mahasiswa, sekali lagi, kuliah itu atau pendidikan itu adalah untuk merubah karakter. Siap nggak Anda berubah karakternya? Ya, dari karakter tadi yang saya bilang seperti itu. Berikutnya, sebagai insan ilmiah, insan akademik, maka kemudian yang berikutnya adalah apa? Berikutnya adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Gitu ya. Jadi tidak berpikir hanya untuk diri sendiri, tapi kita diamanahkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bagaimana Pak memberikan kesejahteraan masyarakat? Dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, ya kan? Dengan apa lagi? Dengan upaya-upaya yang kita lakukan agar setiap kegiatan yang kita lakukan apa manfaatnya buat orang lain.